Proyek tol Cisumdawu ini menyisakan berbagai permasalahan yang terjadi, padahal sebentar lagi akan direalisasikan pada awal tahun 2022. Lalu apa saja permasalahannya? Kita simak berikut ini. Pemirsa, warga terdampak pembangunan proyek tol Cisumdawu di Desa Cibereuyeung, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengeluhkan akses jalan untuk beraktivitas sehari-hari yang rusak parah dan sulit dilalui. Selain infrastruktur, warga juga keluhkan kekurangan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Beginilah kondisi jalan di tempat relokasi pemukiman warga yang terkena dampak pembangunan proyek tol Cisumdawu seksi 5A di Blok Kebon Kaler, Desa Cibereuyeung, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kondisi jalan yang menjadi akses ke tempat relokasi maupun untuk beraktivitas warga masih berupa tanah merah dan sulit dilalui, terlebih saat hujan turun. Selain akses jalan, warga pun membutuhkan air bersih juga listrik. Memohon kepada pihak adikarya untuk meminta berangkal atau material-material bekas rumah untuk dijadikan di sebelah sana pengerasan jalan sementara untuk OTD warga yang relokasi ke blok Kebon Kaler. Selanjutnya kita akan berdiskusi atau kita akan lebih dengan pihak terkait untuk pengerasan jalan secara permanen. Mungkin kita bisa nanti ada patokan atau undangan kita kepada CSR dari pihak adikarya. Warga berharap kondisi ini segera ditangani pihak terkait sebab warga sudah merelakan lahan dan bangunannya demi kepentingan pembangunan. Diki Guntara, Bandung TV. Menurut laporan DPD RI, setidaknya ada 521 keluarga di 5 desa Kabupaten Sumedang yang mengadu. Sebagai pemilik tanah, tanaman, dan bangunan, mereka merasa realisasi ganti untung malah merugikan, serta pembongkaran dilakukan tanpa adanya persetujuan. Inilah sejumlah warga dari beberapa desa yang mendatangi kantor BPN dan menuntut ganti untung dampak dari pembangunan tol Cisumdawu. Menurut warga, ganti rugi tidak sesuai dengan ukuran bidang tanah milik warga. Asep Rohmat, koordinator demo, mengatakan apabila tidak ada tanggapan dari pihak BPN maka warga akan terus melakukan aksi demo selama 1 minggu ke depan. Namun warga berharap ada kejelasan dari rapat koordinasi dengan pihak terkait. Asep menambahkan ada sebagian desa yang belum direspon terkait pembayaran ganti untung yang tidak sesuai dengan bidang tanah. Selain itu, untuk pembayaran ganti untung pun sampai saat ini masih belum jelas. Warga terdampak tidak langsung pembangunan tol Cisumdawu berunjuk rasa di Jalan Tol Cisumdawu, Desa Sirna Mulia, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Selasa siang. Warga datang dari 3 desa yaitu Sirna Mulia, Giri Mukti, dan Desa Mulia Sari. Warga menutup 1 lajur jalan tol dengan water barrier. Akibatnya, kendaraan yang dari arah Sumedang menuju Bandung terjebak hingga harus diputar balik. Warga terdampak menuntut kepada pemerintah dan instansi terkait supaya dapat segera mengganti rugi lahan-lahan mereka yang belum dibebaskan. Selain itu, pembangunan tol juga membuat puluhan hektar sawah tertimbun longsor dan banyak rumah mengalami keretakan. Dapat saya kabarkan di Sumedang, Jawa Barat bahwa tadi pukul 9, sekitar pukul 9 pagi, warga secara spontanitas kembali mendatangi area kilometer 178 atau kawasan Desa Sirna Mulia, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Aksi ini aksi yang kedua setelah sekira beberapa bulan yang lalu warga melakukan hal serupa, namun pada yang terdahulu warga hanya menutup seperempat badan jalan saja. Namun kali ini warga menutup total hingga sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang hingga terpaksa petugas tol memutarbalikan kendaraan yang mengarah dari Sumedang ke Bandung untuk memutar balik ke arah Sumedang. Sementara itu dapat pula saya kabarkan bahwa di wilayah Sumedang Kota, gerbang tol Sumedang ditutup lantaran adanya penutupan di jalan ke kilometer 178 ini. Dapat saya kabarkan juga, bahwa warga melakukan aksi ini menuntut ganti rugi warga yang terdampak tidak langsung, yakni
berada di sisi-sisi jalan tol seperti area pesawahan, rumah yang hancur atau retak-retak akibat pembangunan tol sebelum jalur ini difungsikan. Sementara itu yang dapat saya kabarkan. Bahkan ada sekitar 12 keluarga terisolasi dengan adanya proyek tol hingga kesulitan akses jalan. Seluruh warga terdampak ini berlokasi di Desa Conggeang Kulon, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebagian warga yang belum menerima ganti untung memilih bertahan di rumahnya meski ada sebagian rumah yang sudah dibongkar. Bertahan karena rumah saya belum ada resum dan yang sebelah saya, rumah saya ada 3 rumah kalau nggak salah gitu yang belum dibayar. Pembebasan belum ada pembebasan gitu Pak. Proyek udah berjalan. Solusi dan dampak positifnya. Yang pertama yaitu akses jalan terbuka. Solusi yang dilakukan yaitu dengan membuat jalur alternatif sementara untuk menjaga konektivitas masyarakat selama fase konstruksi dengan melakukan traffic management plan, yaitu rencana pengaturan lalu lintas sementara maupun permanen yang dibuat untuk menjaga kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas, terutama saat ada proyek konstruksi seperti pembangunan tol, sehingga aktivitas warga tidak terganggu. Dampak positifnya yaitu adanya kelancaran mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat sehingga aktivitas harian tidak terganggu serta adanya penurunan resiko kecelakaan lalu lintas dan peningkatan keselamatan penggunaan jalan. Yang kedua yaitu susah air bersih. Solusi yang dilakukan yaitu dengan perbaikan saluran air pipa dengan menggunakan utility mapping, yaitu penandaan pipa air, instalasi listrik, serta jaringan bawah tanah lainnya, sehingga aktivitas pembangunan dapat dilakukan secara lebih terencana dan tidak menimbulkan kerusakan utilitas yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dampak positifnya yaitu terdapat keberlanjutan kesediaan air bersih sehingga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pengelolaan proyek. Yang ketiga, tidak ada persetujuan pemilik lahan. Solusi yang dilakukan adalah melalui musyawarah ulang, diadakannya audit proses sosialisasi dan pengadaan tanah untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, serta hasilnya harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai atau prosedur, dilakukan penyesuaian ganti untung berdasarkan luas, status kepemilikan, dan dampak sosial ekonomi yang dialami warga. Selain itu, pemerintah perlu menyusun mekanisme partisipasi dan sosialisasi yang lebih jelas dan terdokumentasi agar praktik sepihak tidak terulang pada tahap proyek selanjutnya. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, terpenuhinya hak warga secara adil, serta berkurangnya konflik sosial. Transparansi dan akuntabilitas proyek juga meningkatkan sekaligus menjadi langkah pencegah agar permasalahan serupa tidak terulang pada pembangunan berikutnya. Lalu yang keempat, ada ganti rugi yang tidak sesuai. Solusi dengan penelusuran ulang proses penelitian dan pembayaran. Pemerintah dan pelaksana proyek perlu menjelaskan secara terbuka dasar perhitungan ganti rugi serta luas tanah dan harga yang digunakan agar warga memahami mengapa nilai yang diterima bisa berbeda. Dengan keterbukaan ini, kecurigaan adanya pengurangan nilai secara sepihak dapat diminimalkan. Jika tidak ditemukan ketidaksesuaian, penilaian ulang perlu dilakukan oleh pihak independen, disertai mekanisme keberatan dan mediasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, penyelesaian melalui jalur non-litigasi lebih diutamakan agar konflik tidak berlarut-larut di pengadilan. Apabila terbukti terdapat selisih nilai, pembayaran tambahan harus diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat secara adil. Nah, dampak positifnya bisa meningkatkan transparansi dan kejelasan proses ganti rugi, sehingga masyarakat memahami dasar penetapan nilai tanah yang diterima. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelaksana proyek dapat pulih karena adanya ruang keberatan dan penilaian ulang yang adil. Selain itu, penyelesaian melalui jalur non litigasi membantu mengurangi konflik yang ada di masyarakat.